Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yang keenam, yaitu yang berjudul pabrik kelapa sawit. Yang pertama yaitu ada proses pengolahan. Pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit atau crude palm oil dari daging buah mesokarp dan inti sawit kernel dari biji nut untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan atau losses selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan brondol dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. PMKS di Seisako memiliki kapasitas terpasang 45 ton per jam. Stasiun yang ada di PMKS Seisako yaitu stasiun penerimaan buah, stasiun rebusan, stasiun penebah, stasiun pres, bunch press, stasiun klarifikasi, stasiun kernel, water treatment, softener plant, stasiun boiler, kamar mesin, dan juga pengolahan limbah. Jembatan timbang atau bridge wedging merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan, di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi dari jembatan timbang ini adalah untuk menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan juga tonasi produksi CPO, kernel, janjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Setiap truk pengangkutan TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang bridge wedging. Pada PMKS Seisako menggunakan sistem LAN atau Local Area Network, sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Dalam pengoperasiannya, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, seluruh platform timbangan dan pinggiran jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap harinya. Yang kedua, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang ketiga, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan, karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan juga sopir harus turun. Yang keempat, security harus memeriksa muatan truk. Bahan baku. PMKS Seisako mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS yang berasal dari kebun sendiri, kebun plasma, dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buah Nindo untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tenera dan Dura. Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal, sehingga rendemen minyaknya rendah. Sedangkan buah yang busuk di samping rendemen, minyaknya sudah turun juga kadar ALB-nya juga tinggi. Sortasi TBS adalah untuk penentuan kualitas dari TBS yang masuk
ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak. Fungsi dari sortasi adalah yaitu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan. Menyortir buah yang di luar kriteria. Buah dari kebun sendiri jika saat sortasi ditemukan buah mentah, buah busuk, dan serta sampah, maka buah yang mentah dikembalikan ke afdeling yang menyuplai. Sedangkan kotoran akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan berat timbangan untuk buah dari pembelian. Fraksi 00, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dipisahkan dan dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang kembali sebagai tara. Sedangkan kotoran akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan harga. Loading rem. Loading rem adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsi dari loading rem ini adalah untuk tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS, sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori, untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading rem menggunakan sistem FIFO. Desain lantai loading rem yaitu memiliki kisi-kisi yang berfungsi untuk membuang pasir atau kotoran yang terikut pada TBS, sehingga memperkecil kadar kotoran yang terikut pada proses pengolahan selanjutnya. Di PMKE Seisako terdapat satu unit loading rem yang memiliki 20 pintu. Pintu nomor 1 sampai 10 digunakan untuk TBS pembelian dari pihak ketiga. Sedangkan pintu ke-11 sampai pintu 20 digunakan untuk TBS kebun sendiri dan plasma. Pembedaan tempat ini bertujuan untuk membedakan waktu perebusan antara buah kebun sendiri dengan buah pembelian. Pintu loading rem menggunakan power pack yang digerakkan elektromotor. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada loading rem yaitu lantai dibuat miring dengan kemiringan 27 derajat dengan berkisi-kisi. Kebersihan lantai loading rem, pengutipan berondolan yang tercecer di lantai, dan parit pembuangan kotoran. Dalam hal tandan buah maupun berondolan, terpaksa dituang di atas pelataran. Harus dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Pada stasiun loading rem terdapat beberapa alat pendukung, yaitu yang pertama lori TBS, yang kedua capstan, yang ketiga bollard capstan, yang keempat ada transfer carriage dan mobil cantilever. Sterilizer atau perebusan adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPV. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam perebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas 4,5 ton. Jumlah rebusan pada PMKS di Seisako ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic valve control, alat pembaca waktu dan tekanan, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust dan air kondensasi, keran pengaman, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Pada PMKS Seisako, sistem perebusan memakai PLC. Untuk waktu perebusan dibedakan antara buah kebun sendiri, buah restan, dan buah pembelian dari pihak ketiga.
Untuk lama perebusan buah kebun sendiri yaitu 80 menit. Untuk buah restan 90 menit. Untuk buah luar yaitu 95 menit. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak. Tujuannya dari perebusan ini adalah yang pertama untuk memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Yang kedua, untuk membantu proses pengelupasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudah proses pemipilan. Yang ketiga, untuk menurunkan kadar air dalam buah. Yang keempat, untuk mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Yang kelima, untuk melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat perikap dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis. Yang keenam yaitu mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Selanjutnya yaitu stasiun thresher. Yang pertama triple drum. Tipler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebusan dari lori lebih dari 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed buns conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Yang kedua yaitu ada feed buns conveyor yang berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemipilan. Yang ketiga, distributing feed thresher yang berfungsi untuk mengatur masuknya umpan tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Yang keempat yaitu penebahan. Ini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisinya terbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah daun dan dilengkapi dengan sirip yang berfungsi untuk menghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under thresher menuju ke bottom cross conveyor. Dan selanjutnya brondolan diangkut oleh fruit elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengempaan, sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5,0. Buah yang sudah diangkat akan jatuh ke dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Janjangan yang keluar akan langsung jatuh pada empty buns conveyor untuk dibawa ke stasiun buns press guna dipres untuk mengambil minyak yang terikut di tankos atau tandan kosong. Yang kelima yaitu empty buns conveyor dan inclined empty buns conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari thresher dan masuk ke horizontal empty buns conveyor, yang kemudian janjangan kosong ini jatuh ke inclined empty buns conveyor, yang kemudian akan masuk ke buns crusher untuk dilakukan penggilasan janjangan. Selanjutnya yaitu buns crusher.
yang berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari treasure nomor 1 dan 2. Kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali penampilan di treasure nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi losses. Selanjutnya yaitu bottom cross conveyor dan freight elevator. Brondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar dari treasure melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under treasure lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom freight conveyor masuk ke freight elevator dan selanjutnya ke distribution freight conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Stasiun bench press. Yang pertama, bench press, yaitu janjangan kosong yang keluar dari treasure nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty bench conveyor yang menuju ke bench press. Bench press berfungsi untuk memeras janjangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil presan dari bench press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke COT bench press. Pada COT bench press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST bench press. Janjangan yang sudah dipres akan dibawa ke insenerator untuk dibakar. Yang kedua yaitu CST bench press. Pada CST bench press ini dilakukan pemisahan minyak dengan sludge. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST bench press ini yaitu 80-85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95-100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Underflow dari CST bench press kemudian akan diolah kembali dengan dipompakan menuju vibrating screen pada proses, sedangkan minyak yang terkutip selanjutnya akan ditampung di oil tank bench press yang selanjutnya akan diolah kembali ke VCT pada proses insenerator. Yang ketiga yaitu insenerator yang berfungsi untuk membakar janjangan kosong. Hasil pembakaran janjangan kosong berupa abu dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada clay bed di proses pengolahan Kerner. Insenerator pada stasiun keempat yaitu yang pertama pengadukan. Digester atau pengadukan adalah kettle tegak yang mempunyai dinding rangkap. Proses pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Di PMKIC Saku memiliki 6 unit digester. Fungsi dari digester adalah yang pertama melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, serta homogenis. Yang kedua, pengempaan. Screw press atau pengempaan berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang pres, cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan losses minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya,
Tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi tetapi losses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Press yang digunakan di PMKSC Isako berjumlah 6 buah screw press type universal steel dengan kapasitas 4 screw press 12 ton per jam dan 2 screw press 15 ton per jam. Yang ketiga yaitu crude oil gather yang berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke centrap tank. Proses pemurnian minyak. Proses pemurnian minyak kasar atau crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan. Stasiun pemurnian minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak dan juga mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air, dan juga kotoran, serta pasir dan lumpur dengan sistem sentrifusi dan pengendapan. Yang pertama itu ada centrap tank, yaitu alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja centrap tank adalah dengan cara pengendapan pasir yang mengendap pada dasar centrap tank harus dibuang setiap hari dengan membuka katup drain di ujung dasar bawah. Adanya pasir mempengaruhi proses di sludge separator karena dapat merusak nozzle dan piringan atau disk. Yang kedua itu vibration screen atau saringan bergetar. Tipe vibration screen yang digunakan oleh PMKSC Isako adalah double deck. Alat ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Getaran dari vibration screen dikontrol melalui penyetelan pada bandul yang diikatkan pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan minyak dengan serabut tidak efektif. Kontrol kebersihan vibration screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan tidak menumpuk. Pada PMKSC Isako memiliki 3 unit vibration screen, di mana masing-masing vibration screen terdiri dari buah lapisan saringan, yaitu lapisan saringan 1 berukuran 20 mesh. Yang kedua, lapisan saringan 2 berukuran 40 mesh. Yang ketiga yaitu ada crude oil tank, merupakan tangki penampungan minyak kasar hasil saringan dari fibroseparator untuk selanjutnya dikirim ke vertical clarifier tank. Suhu pada tangki ini harus dijaga 90-950 Celcius. Steam yang digunakan pada tangki ini adalah sistem steam coil dan untuk memulai start awal menggunakan steam sistem injeksi. Penyaringan lumpur pada COT menggunakan model baffle atau sekat-sekat. Minyak dialirkan ke VCT dengan menggunakan 2 unit pompa melalui saliran penghubung. Selanjutnya itu ada vertical clarifier tank yang berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan NOx secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Minyak kasar yang berasal dari crude oil tank didiamkan selama 2-4 jam agar minyak dan sludge dapat terpisah dengan sempurna. Selanjutnya yang kelima yaitu ada oil tank yang berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampungan sebelum minyak masuk ke vacuum dryer.
Di dalam oil tank, minyak dipanaskan dengan steam soil untuk mempertahankan suhu 90-95 derajat Celcius. Kebersihan tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi mutu kadar kotoran dalam minyak, yaitu dengan cara melakukan blow down secara rutin setiap 1 jam sekali dan ditampung di sludge drain tank untuk diproses kembali. Selanjutnya yang keenam yaitu floater tank, yang berfungsi untuk menjaga pengumpamaan ke vakum dryer agar tetap vakum sehingga dapat bekerja optimal. Cara kerja floater yaitu mengatur pemasukan minyak ke vakum dryer dengan menggunakan pelampung yang secara otomatis akan tertutup apabila terjadi overflow pada pengumpamaan vakum dryer. Selanjutnya yang ketujuh yaitu vakum dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang dimasukkan akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Minyak terhisap hampa ke dalam tabung melalui nozzle. Minyak disebarkan oleh nozzle. Akibatnya minyak akan mengebut di dalam tabung hampa dan air akan terhisap keluar dengan bantuan pompa elektrik. Selanjutnya terdorong keluar ke hot wheel tank. Yang perlu diperhatikan adalah suhu pemisahan diusahakan 90-95 derajat Celcius supaya kadar air cepat menguap dan kevakuman di dalam bejana harus 0,8 sampai 1 kg per cm kubik dengan tekanan vakum 700 sampai 760 mm. Karena bila tekanan terlalu rendah, maka minyak akan terlalu basah. Sedangkan bila kevakuman terlalu besar, berakibat banyak minyak yang akan terhisap bersama uap air. Vakum dryer yang digunakan di PMKE Seisako 1 unit. Minyak yang telah bersih keluar dari bottom vakum dryer dan selanjutnya dipompakan ke storage tank menggunakan oil transfer pump. Yang ke-8 yaitu storage tank, yang berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. PMKS Seisako memiliki 3 unit storage tank. Storage tank nomor 1 berkapasitas 500 ton, storage tank nomor 2 dan 3 berkapasitas 200 ton. Selanjutnya yaitu stasiun pengolahan sludge. Yang pertama, fibroseparator. Fungsinya yaitu untuk menyaring sludge yang berasal dari VCT untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Hal ini dilakukan selain daripada untuk meringankan kinerja siklon, juga untuk memastikan bahwa proses pemisahan sludge dengan minyak benar-benar efisien. Kotoran yang tersaring pada lapisan 1 dan 2 ditampung dan kemudian dibuang. Jumlah fibroseparation di stasiun klarifikasi pada 2 unit. Ada 2 unit. Fibroseparator yang digunakan terdiri dari 2 lapisan saringan, yaitu lapisan 1 berukuran 40 mesh dan lapisan yang kedua berukuran 60 mesh. Selanjutnya yaitu sludge tank, yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyak. Pada tangki ini dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh. Terjadi pengendapan pada bagian bawah sludge tank yaitu lumpur sehingga kebersihan dalam tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi persentase NOx dalam sludge. Jadi harus dilakukan blow down secara rutin yang dialirkan ke sludge drain tank. Suhu pada cairan harus dipertahankan, yaitu 90-95 derajat Celcius. PMKE Seisako memiliki 1 unit sludge tank. Yang ketiga yaitu sand cyclone, yang berfungsi untuk menangkap pasir yang terkandung dalam sludge dan untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu pada sludge separator. Prinsip pemisahan pasir pada sand cyclone adalah akibat gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh cyclone serta perbedaan berat jenis.
Sludge dialirkan ke dalam siklon dan membentuk aliran memutar atau sentrifugasi di dalam kon. Karena gaya sentrifugal, maka fase yang padat akan terlempar keluar, sedangkan fase cair akan terkumpul di tengah. Dan karena gaya gravitasi, maka padatan akan jatuh ke bawah dan sludge akan dipompakan naik ke atas menuju sludge buffer tank. Selanjutnya yaitu yang keempat, buffer tank, yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum didistribusikan ke sludge separator dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Karena posisi buffer tank berada di atas sludge centrifuge, sehingga tidak memerlukan pompa lagi. Di PMK SI Saku memiliki 2 unit buffer tank kapasitas 10 ton dan 7 ton yang dilengkapi dengan steam injection. Temperatur tangki dijaga pada suhu 90 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius, sehingga minyak yang akan dipisahkan pada sludge sentrifuge lebih homogen dan agar dijaga dari adanya kebocoran. Selanjutnya yang kelima yaitu brush strainer, yaitu saringan ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada pada sludge. Cairan yang telah disaring keluar dari bagian atas untuk menuju ke sludge centrifuge, sedangkan serabut dan pasir halus langsung dibuang ke sludge feed. Selanjutnya yang keenam yaitu sludge centrifuge, yaitu separator berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam sludge dengan cara sentrifugal, di mana sludge dialirkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm sehingga air dan nos dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar dan minyak dengan berat jenis yang lebih kecil akan masuk ke bagian dalam dan selanjutnya light phase dikirim ke COT. Sedangkan heavy phase centrifuge dipompakan ke VCT1. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, pre-cleaner. Cairan yang keluar dari brush strainer masih mengandung pasir. Untuk membuang pasir itu dipergunakan slice pre-cleaner. Bagian atas alat ini berbentuk silinder dan bagian bawah berbentuk konus. Di bawah konus terdapat tabung pengendap pasir. Proses yang terjadi dalam alat ini memakai prinsip pemisahan gaya sentrifugal. Setiap setengah jam pasir dibuang, cairan dipompakan ke balance tank. Selanjutnya yang ke-8 yaitu balance tank, yang berfungsi untuk menampung cairan sludge yang akan diolah di sludge separator. Tangki ini memiliki 3 buah pipa. Pipa 1 terdapat di bawah tangki untuk menyalurkan sludge ke sludge separator. Pipa yang kedua yaitu terletak pada bagian tangki yang atas untuk memasukkan sludge ke balance tank. Sedangkan pipa yang ketiga digunakan apabila sludge dalam tangki terlalu penuh atau overflow. Untuk mempertahankan sludge pada 90-95 derajat Celcius, di dalam tangki ini dialirkan steam. Yang kesembilan yaitu brush strainer sludge separator. Brush strainer ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada dalam sludge sebelum diolah dalam sludge separator. Cairan yang telah disaring keluar untuk menuju ke sludge separator, sedangkan serabut dan pasir halus dibuang ke sludge feed. Jumlah brush strainer sludge separator ada 1 unit. Yang ke-10 yaitu sludge separator, berfungsi untuk mengutip atau memisahkan minyak yang masih terkandung di dalam sludge. Dengan gaya sentrifugal, minyak yang berat jenisnya lebih kecil bergerak menuju ke poros dan terdorong keluar melalui sudu-sudu dan keluar menuju reclaimed oil tank dan selanjutnya akan dipompakan ke tangki pemisah atau vertical clarifier tank atau VCT. Cairan dan sludge yang berat jenisnya lebih besar terdorong ke bagian dinding bowl dan keluar melalui nozzle. Yang ke-11 yaitu reclaimed tank, yang berfungsi untuk menampung minyak hasil dari sludge separator, sludge drain tank, dan hasil drain oil tank. Yang ke-12 yaitu sludge drain tank yang berfungsi sebagai tempat pengutipan minyak blowdown atau drain dari sludge tank, buffer tank, cyclone. Yang ke-13 yaitu sludge feed,
yang digunakan untuk menampung seluruh buangan selada selama proses minyak hasil pengutipan dari sludge feed dipompakan lagi ke VCT1. Sedangkan flagenya dilarikan ke fat feed. Yang ke-14 yaitu fat feed yang berfungsi untuk menampung sludge dari sludge feed dan dari parit-parit klarifikasi. Fat feed juga berfungsi sebagai tempat proses pengutipan minyak terakhir sebelum dibuang ke limbah. Fat feed dilengkapi pompa yang secara otomatis memompa sludge ke baskulator limbah jika telah mencapai level tertentu. Sementara hasil minyaknya dipompakan ke sludge drain tank. Selanjutnya yaitu ada stasiun pengolahan kernel. Stasiun kernel campuran ampas atau fiber dan biji yang keluar dari screw press diproses kembali di stasiun kernel untuk menghasilkan cangkang dan fiber yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Kernel sebagai hasil produksi yang siap dipasarkan. Yang pertama itu ada Cake Breaker Conveyor atau CBC. MKS Seisaku mempunyai 2 unit CBC. Cake Breaker Conveyor terdiri dari satu talang yang mempunyai dinding rangkap. Di tengah talang terdapat screw yang mempunyai pisau-pisau pemecah atau screw blade. Di dalam conveyor, cake diaduk-aduk sehingga ampas yang lebih ringan akan mudah dipisahkan dari biji. Cake Breaker Conveyor berfungsi untuk yang pertama untuk menghantarkan ampas dari biji dari press ke deperisserper. Yang kedua yaitu untuk pemecahan gumpalan cake. Selanjutnya yaitu yang kedua ada deperisserper, yaitu yang berfungsi untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber siklon dengan pengaturan dari airlock-nya. Penghisapan ini dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan yaitu serabut akan terhisap dari ke airlock. Serabut yang terhisap langsung dibawa menjadi bahan bakar boiler. Dan biji berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke polishing drum. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Nut Polishing Drum atau NPD. Adalah suatu drum yang berfungsi berputar yang mempunyai plat-plat pembawa yang dipasang miring pada dinding bagian dalam dan pada porosnya. Di ujung nut polishing drum terdapat lubang-lubang penyaringan sebagai tempat keluarnya nut yang kemudian jatuh ke konveyor dan dihisap ke nut transport. Biji yang telah dipisahkan dari ampasnya masuk ke dalam nut polishing drum dan karena putaran drum tersebut, biji-biji akan dipolis untuk melepaskan serat-serat yang masih tinggal pada biji oleh plat-plat yang ada pada dinding dan porosnya. Kecepatan putaran drum adalah 26-28 rpm. Fungsi dari nut polishing drum ini adalah untuk membersihkan biji dari serabut-serabut yang masih melekat, membawa nut dari deperisserper ke nut transport, dan memisahkan nut dari sampah. Selanjutnya yang keempat yaitu nut transport fan, yang berfungsi untuk menghisap nut yang jatuh dari polishing drum menuju nut grading drum. Nut transport fan dilengkapi dengan cyclone dan blower untuk menghisap nut. Selanjutnya yaitu yang kelima ada nut grading drum. Adalah suatu drum yang berputar yang mempunyai plat-plat pembawa yang dipasang miring pada dinding bagian dalam dan prosesnya. Grading drum berfungsi untuk memisahkan antara nut yang berukuran kecil, sedang, dan juga besar. Untuk nut yang kecil akan dimasukkan ke ripple mill nomor 1 dan 2. Untuk nut yang berukuran sedang masuk ke ripple mill nomor 3, sedangkan nut yang berukuran besar masuk ke ripple mill nomor 4. Selanjutnya yang keenam yaitu ada nut silo, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara nut sebelum diolah pada ripple mill. Kebersihan shaking grade pada nut silo harus diperhatikan karena mempengaruhi terhadap output nut silo. Agar nut yang terolah sesuai dengan aturan FIFO atau first in first out
Nut silo yang digunakan pada PMK Seisaku terdapat 2 unit. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ripple mill yang berfungsi untuk memecahkan nut, memisahkan cangkang dan inti. PMK Seisaku memiliki 4 buah ripple mill yang terbagi menjadi 3 line. Ripple mill memecah nut dengan cara menjepit nut di antara ripple pad dan rotor bar. Yang ke-8 yaitu LTDS atau Lake Tenera Dose Separation yang berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Sistem pemisahan yang dilakukan di sini adalah dengan menggunakan tenaga blower hisap dan separator dengan adjustment damper untuk menentukan kualitas output yang dikehendaki. Sehingga cangkang pecah yang mempunyai luas penampung lebih besar akan terhisap ke atas dan dialirkan ke salbin yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar boiler, sedangkan inti yang terkutip dibawa ke kernel silo. Campuran inti dan cangkang yang tidak terpisah karena memiliki berat hampir sama dialirkan ke hydrosiklon untuk dilakukan proses pemisahannya. Yang ke-9 yaitu ada hydrosiklon. Di PMK Seisaku memiliki 2 unit hydrosiklon yang berfungsi untuk memisahkan inti dan cangkang dengan berdasarkan graviti dengan media air. Cara kerjanya yaitu cangkang dan inti masuk ke bak hidroklon 1 dipompakan ke siklon inti berdasarkan putaran air melalui cons dan inti yang ringan naik ke atas masuk ke tromol inti. Untuk selanjutnya dikirim ke wet kernel produksi. Selanjutnya cangkang yang masih mengandung inti dipompakan lagi ke bak hidroklon kedua. Inti langsung dikirim ke wet kernel produksi. Sedangkan cangkang yang masih mengandung inti dipompakan lagi ke drum sel hidroklon dari sel hidroklon cangkang plus inti sebagai umpan Kleibad. Yang ke-10 yaitu Kleibad yang berfungsi untuk memisahkan cangkang dan kernel pecah yang besar dan beratnya hampir sama. Proses pemisahan dilakukan berdasarkan kepada perbedaan berat jenis cangkang dengan inti. Campuran cangkang dan inti dimasukkan ke dalam suatu cairan yang berat jenisnya di antara berat jenis cangkang dan inti. Untuk yang berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis larutan akan terapung di atas, dan yang berat jenisnya lebih besar dari larutan akan tenggelam. Bahan untuk campuran larutan pemisah adalah kalsium dan abu insenerator atau abu hasil bakaran tandan kosong. Dari hasil pemisahan tersebut, inti Kleibad akan dibawa ke wit inti produksi dan menuju kernel silo. Sedangkan cangkang akan dibawa oleh konveyor menuju sel bin untuk bahan bakar boiler. Yang ke-11 yaitu ada kernel silo yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas dari steam heater. Udara dipanaskan dengan steam, kemudian oleh blower dihembuskan ke dalam silo. Temperatur dalam kernel silo terbagi 3 tingkatan, yaitu bagian atas 60 derajat Celcius, bagian tengah 70 derajat Celcius, dan bagian bawah 80 derajat Celcius. Di PMK Seisaku menggunakan 3 buah kernel silo. Pengeringan dilakukan di dalam kernel silo selama 3-5 jam. Kadar air inti yang terlalu rendah dapat menyebabkan kadar inti berubah warna terlalu besar. Sebaliknya, jika inti kurang kering, maka inti kadar berjamur, kadar ALB dalam minyak inti tinggi, kadar minyak yang diperoleh lebih rendah. Yang ke-12 yaitu kernel storage. Kernel storage ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel storage dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Inti dari kernel silo diangkut ke kernel storage menggunakan screw conveyor dan pneumatic conveyor serta kernel elevator.
Selanjutnya yaitu ada stasiun water treatment. Proses pengolahan air bertujuan untuk menghasilkan kualitas air yang baik sebelum digunakan agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Proses pengolahan air mencakup pengoperasian, penjernihan, penyaringan, pertukaran ion, proses pelunakan, dan deaerasi. Proses pengolahan air menghasilkan air yang didistribusikan untuk air domestik, yaitu air yang digunakan di luar kegiatan pabrik. Untuk air proses, yaitu air yang digunakan untuk kegiatan proses di pabrik dan laboratorium. Untuk air boiler, yaitu air yang digunakan untuk umpan boiler. Proses pengolahan air terdiri dari yang pertama ada external water treatment, yang kedua internal water treatment. Demikian materi yang saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.